Hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Urapi Tuhan, pakai dengan khusus, dengan heran. Biar Engkau memakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman Allah. Biarlah yang setiap perkataan yang disampaikan dikuasai oleh Roh Kudus, dan kami semua menikmati berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Walaupun ada masker, tapi saya percaya ada sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi ini adalah From Gerar to Berseba. Dari Gerar ke Berseba. Apa yang kita akan belajar dari tema ini, saudara? Buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasal 26. Oke, kita mulai ayat 12. Kita mulai ayat 12 sampai dengan 22. Tapi nanti saya akan jelaskan semua dari perikop ini. Kita baca mulai ayat 12, ayat 12, Bapak Ibu ayat 13, kita bergantian sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah lebih berkuasa daripada kami. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita belajar firman Tuhan. Ya, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini adalah perjalanan Ishak mulai dari Gerar menuju ke Berseba. Satu perjalanan yang tidak enak yang dia hadapi, saudara. Coba masuk ke slide-nya. Oke, kita perhatikan di sini. Ini perjalanan Ishak. Dia mulai dari Gerar. Satu perjalanan yang luar biasa dari Gerar sampai ke Berseba. Mulai dari Gerar dia masuk ke Esek. Kemudian Sitna. Kemudian Rehobot. Dan sampai kepada Berseba. Pada waktu itu terjadi kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal. Ketika terjadi kelaparan itu, Ishak mulai punya kerinduan untuk pindah dari daerahnya, tempat tinggalnya, dan dia mau ke Mesir. Tetapi justru Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, engkau tidak boleh ke Mesir. Ya, kalau saudara baca dari ayat pertama itu, tinggallah di negeri sebagai orang asing, di mana aku menempatkan engkau. Tuhan tidak mau Ishak ini pergi ke Mesir lagi. Tapi Tuhan mau supaya perjalanan Ishak ini mengikuti rencana dan kehendak Tuhan.
Tuhan bilang jangan ke Mesir, tinggal di tempat yang akan aku perlihatkan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Gerar ini, ya, dia memang diberkati Tuhan. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-12 bahwa dari waktu ke waktu dia diberkati Tuhan, bahkan semakin kaya dan sangat kaya. Dan itu Alkitab katakan. Tapi justru kekayaan yang dia peroleh, Tuhan tidak ingin dia tinggal tetap di daerah itu walaupun dia diberkati. Kenapa? Ternyata ada sesuatu di sana yang Tuhan mau membawa Ishak keluar dari lingkungan itu. Walaupun lingkungan itu membuat dia kaya, walaupun lingkungan itu membuat dia berhasil secara materi, tapi Tuhan mau supaya Ishak ini dia tidak tinggal tetap di daerah itu. Nah, apa yang terjadi di daerah itu? Alkitab katakan bahwa ada iri hati di daerah itu. Ternyata ada iri hati di sana. Abimelek, raja Filistin, menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya di sana. Wow. Ishak dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia diangkat Tuhan semakin luar biasa. Bahkan di negeri itu dia sangat kaya dan sangat terkenal kaya. Alkitab bilang dalam ayat yang ke-12. Tetapi justru di sana ada iri hati yang terjadi. Raja Abimelek dia mulai iri hati dengan Ishak. Sehingga dia mulai mengusir Ishak. Dan rombongannya pergi dari daerahnya, saudara. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini ketika melihat orang berhasil, dia senang tidak? Ada yang seperti Abimelek ini. Roh Abimelek sedang menguasai bukan hanya di luar gereja, tapi bahkan juga sedang menguasai di dalam gereja Tuhan. Roh Abimelek sedang menguasai. Sehingga ketika dia lihat orang berhasil, dia tidak senang, tetapi justru dia susah lihat orang berhasil. Ketika dia lihat orang mulai menikmati berkat Tuhan, dia mulai iri hati, dia mulai dengki. Kalau bisa dia kasih turun, saudara. Dia mulai fitnah, dia mulai gosip. Dia mulai iri hati, saudara. Susah lihat orang senang. Senang melihat orang susah. Itulah roh Abimelek. Dan roh Abimelek itu sedang ada juga di dalam gereja Tuhan. Tapi saya mengharapkan di sini tidak ada. Amin. Saya berdoa di tempat ini, biarlah jemaat di tempat ini punya ketulusan hati yang luar biasa. Amin. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Ini yang terjadi. Dan Tuhan membawa Ishak keluar dari lingkungan ini. Walaupun dia sudah diberkati, secara materi dia sudah diberkati, tapi tujuan Tuhan buat Ishak dan keluarganya bukan hanya diberkati secara jasmani, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan membawa dia keluar bukan hanya sampai di Gerar, tapi perjalanannya terus dari Gerar ke Esek, dari Esek ke Sitna, dari Sitna ke Rehobot, dan sampai di Berseba. Disinilah Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi Ishak. Di Gerar ada iri hati di sana. Di Gerar ada kepentingan di sana. Tuhan mau membawa keluar Ishak dari lingkungan itu. Lingkungan yang suka iri hati, lingkungan yang suka dengki, lingkungan yang tidak suka lihat orang senang, ya. Lihat orang senang dia susah, lihat orang senang dia mulai menderita. Tuhan mau membawa dia keluar dari lingkungan itu. Saudara, apa pesan Tuhan pagi ini? Jangan tetap tinggal di lingkungan yang suka iri hati. Jangan biarkan hati kita terikat dengan lingkungan orang-orang yang suka iri hati. Amin. Jangan tetap tinggal di situ. Sebab walaupun kita secara jasmani diberkati, tapi itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan yang paling utama, nanti kita akan sampai di Berseba. Apa yang terjadi di sana? Tuhan bawa dia lagi keluar dari lingkungan iri hati ini, masuk lagi ke lingkungan yang kedua. Masuk lagi ke lingkungan yang kedua. Menuju satu tempat yang namanya Lembah Gerar. Di Lembah Gerar, dia mulai menggali sumur, saudara. Dia mendapati ternyata sumur-sumur yang digali oleh ayahnya sudah ditutup oleh orang Filistin. Sehingga dia gali lagi, saudara. Dia gali lagi. Dan Alkitab menyaksikan bahwa di tempat itulah dia diberkati juga.
Dia diberkati juga, sumurnya sudah tertutup. Tapi dia gali lagi dan dia mendapatkan airnya membual-bual dan cukup untuk dinikmati oleh kambing domba daripada Ishak. Cukup. Di sana dia diberkati Tuhan. Tapi saudara, apa lagi yang terjadi di sana? Ternyata ada pertengkaran lagi di sana. Ada persaingan antara gembala Gerar, ya, dengan gembala orang Filistin Gerar dan gembalanya Ishak. Terjadi lagi pertengkaran di situ. Mereka mulai bertengkar. Lalu Ishak menamai tempat itu adalah Esek. Sumur yang ditemui disebut Esek. Ada pertengkaran di sana, ada persaingan di sana. Dan Tuhan membawa Ishak lagi keluar dari pertengkaran itu. Lingkungan di mana tidak bisa membuat Ishak bertumbuh, Tuhan membawa dia terus keluar. Lingkungan di mana kadang-kadang kita tidak bisa bertumbuh di sana. Ya, di kantor kita, di usaha kita, di tempat rumah tangga kita, di kerja kita, di mana saja. Seringkali terjadi pertengkaran, seringkali terjadi persaingan. Ada pertengkaran terjadi di sana. Tuhan tidak mau kita tinggal tetap di dalam pertengkaran itu. Dan Ishak dibawa keluar lagi, saudara. Bukan berarti bahwa kalau di rumah tangga terjadi pertengkaran, lalu kita bilang kita pisah. Nah, tidak ya. Tapi artinya bahwa kita jangan tinggal dalam pertengkaran itu. Selesaikan pertengkaran itu. Jangan tinggal di situ. Ishak terjadi pertengkaran, dia pindah lagi ke Sitna, saudara. Dia gali lagi sumur di sana. Dia dapat air di sana. Sumur itu dinamakan Sitna. Tapi apa yang terjadi? Terjadi lagi pertengkaran yang lebih hebat lagi dari sebelumnya. Terjadi lagi pertengkaran. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia tidak tinggal tetap di situ. Wow, ini perjalanan Ishak yang sangat luar biasa. Di tempat di mana dia gali sumur, dia diberkati luar biasa. Berkat yang dia dapat dari Gerar itu luar biasa, semakin kaya. Juga di tempat pengembaraannya, ya, di Esek dia juga diberkati. Tetapi di Esek ada terjadi pertengkaran di sana. Kemudian pindah lagi dari Esek ke Sitna. Terjadi juga pertengkaran di sana. Kemudian dia pindah lagi ke Rehobot. Ada sumur baru lagi yang digali dan dinamakan Rehobot. Apa yang terjadi, saudara? Di Rehobot dia mulai menikmati kelonggaran. Tidak ada lagi pertengkaran di sana. Saya mau sampaikan begini. Tuhan membawa kita. Dia mau melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang berusaha untuk mengganggu kita, menghalangi kita untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan membawa Ishak supaya dia bisa keluar dan bisa menikmati Tuhan. Di mana? Di Berseba. Tapi belum sampai di situ. Kadang-kadang kita hanya sampai di Rehobot. Ada kelonggaran, sepertinya kita menikmati berkat Tuhan, tenang ya. Usaha kita berhasil, pekerjaan kita damai, keluarga damai. Semuanya kelihatan enak, tidak ada yang berantakan. Semua senang. Ada di Rehobot ini. Terjadi kelonggaran, tidak ada lagi terjadi pertengkaran. Sebelumnya yang terjadi di Esek dan di Sitna, di Rehobot tidak lagi terjadi pertengkaran itu. Tapi saudara perhatikan, ini bukan tujuan akhir daripada Tuhan. Kelonggaran, kesehatan, ya, kekayaan, kenikmatan dunia bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita ada di sini. Berseba. Tujuan akhir kita ada di Berseba. Coba kita perhatikan ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 bilang begini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Yang pertama, di Berseba Tuhan mau membawa kita untuk menikmati firman-Nya. Amin. Di Berseba Tuhan mau kita menikmati firman-Nya. Di Gerar dia tidak bisa menikmati semua itu. Dia tidak bisa menikmati satu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan.
Tapi justru kalau saudara baca seterusnya, ada 4 hal yang Ishak nikmati dalam perjalanannya waktu dia tiba di Berseba. Hal yang pertama adalah dia menikmati firman Tuhan. Tuhan mau kita menikmati firman Tuhan dalam perjalanan rohani kita. Dia tidak mau kita tinggal dalam pertengkaran. Dia tidak mau kita tinggal di dalam kedengkian, cemburu, dan lain sebagainya. Dia mau supaya kita tinggal tetap dalam firman-Nya. Dan saudara, yang kedua yang dinikmati oleh Ishak adalah penyembahan. Waktu dia sampai di sana, waktu dia dengar firman, dia mulai ambil keputusan untuk buat mezbah. Dan dia mengangkat korban, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Dia membawa Ishak untuk bisa menyembah Tuhan. Amin. Saya mau tanya, kira-kira kalau di dalam keluarga, kalau ada pertengkaran, ada perselisihan, bisa menyembah Tuhan tidak? Ya? Sukar, saudara. Sukar untuk menyembah Tuhan. Apalagi suami istri kalau sudah bertengkar. Doa susah. Bukan hanya Bapak Ibu alami. Kami hamba-hamba Tuhan juga alami, saudara. Namanya keluarga, realita terjadi dalam keluarga masing-masing. Pasti ada masalah. Jadi kalau ada masalah, ya, ada sakit hati, ada pertengkaran, tidak bisa menyembah Tuhan. Ishak bisa menyembah Tuhan di Berseba. Ketika di Rehobot dia sudah menikmati segalanya. Ketenangan, ya, kemakmuran, dia sudah menikmati semua di sana. Tapi Tuhan tidak berhenti dengan Ishak di Rehobot. Tuhan mau bawa dia untuk menikmati firman dan penyembahan. Ada satu hubungan yang Tuhan mau bangun dengan Ishak. Ada satu persekutuan yang intim yang mau dibangun oleh Tuhan dengan Ishak. Ini kerinduan hati Tuhan, saudara. Dalam perjalanan rohani kita, Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia lebih erat lagi. Amin. Saudara perhatikan, mungkin hari ini engkau diberkati Tuhan. Engkau kelihatan nyaman. Engkau sedang ada di Rehobot. Masih ada langkah berikutnya engkau harus temui. Engkau harus masuk ke Berseba. Jangan biarkan langkahmu stop di Rehobot. Sekali lagi, jangan biarkan perjalanan hidupmu stop di Rehobot. Tapi biarlah engkau melangkah lebih lagi, masuk ke Berseba. Sebab di Berseba lah engkau menikmati firman. Sebab di Berseba lah engkau menikmati penyembahan dengan Tuhan. Engkau menikmati keintiman dengan Tuhan. Sebab itu kerinduan Tuhan bagi kita. Amin. Jangan engkau puas di Rehobot. Ada banyak orang gagal karena puas dengan Rehobot. Puas dengan Rehobot. Dia tidak menikmati firman. Dia tidak menikmati penyembahan. Saya mau katakan kepada saudara, waktu engkau menikmati firman, waktu engkau tinggal dalam hadiratnya dalam penyembahan, maka ini yang akan terjadi. Musuh akan didamaikan kembali dengan engkau. Amin. Saudara perhatikan di sana bahwa Abimelek dia datang kepada Ishak dan dia berdamai dengan Ishak. Kalau saudara baca nanti pulang ke rumah, nanti baca semua perikop ini. Nah, tidak baca karena memang kita dikejar oleh waktu, saudara. Tuhan ingin kita menikmati firman dan penyembahan. Waktu saudara menikmati firman dan penyembahan, maka yang terjadi, Tuhan akan membawa orang yang sakit hati, orang yang iri hati untuk berdamai dengan engkau. Amin. Ini yang terjadi dengan Ishak. Kadang-kadang kita berkata waktu kita alami iri hati dari orang lain, kita mengalami kedengkian, kita dicemburu oleh orang lain karena keberhasilan kita. Kita rasanya sudah enak, tapi kenapa terjadi seperti ini? Ada pertengkaran terus-menerus terjadi. Kenapa seperti ini? Tuhan mau engkau keluar dari persoalan itu menuju kepada berkat Tuhan. Saudara perhatikan dalam perjalanan itu. Di Gerar dia diberkati, sangat kaya. Di Esek dia diberkati. Di Sitna juga dia diberkati secara materi. Di Rehobot apalagi. Apakah berhenti sampai di situ? Di Berseba pun dia tetap diberkati. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan dia berhasil. Makanya dalam usaha, dalam pekerjaannya dari awal,
Berkat akan terus menyertai dia karena dia orang pilihan Tuhan. Berkat Tuhan akan terus menyertai umat Tuhan. Amin. Kita baca satu ayat Mazmur 5 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau apa saudara? Memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ada berkat secara jasmani dan ada pengkafiran yang mungkin saudara tidak lihat. Ada perlindungan dari Tuhan. Makanya dalam perjalanan Ishak ini senantiasa diberkati dan diberkati sampai dia ada di Berseba. Dia tidak kehilangan berkat Tuhan karena dia adalah orang benar. Amin. Sekali lagi, berkat yang dia dapat bukan karena kehebatannya dia, bukan Ishaknya, tapi firman Tuhan katakan dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Dia menjadi semakin diberkati, semakin kaya karena Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan pagi ini buat kita semua adalah jangan putus asa waktu engkau ada di Gerar, waktu engkau ada di Esek, waktu engkau ada di Sitnah. Tapi bawa hidupmu sampai di Rehobot. Dan tidak berhenti sampai di sana. Bawa hidupmu sampai di Berseba. Di sana engkau menikmati Tuhan. Di sana Tuhan akan berbicara kepada engkau. Di sana engkau akan menikmati keintiman dengan Tuhan. Di sana engkau akan menikmati Tuhan merangkul engkau dan memberkati engkau. Di sana Tuhan akan membawa engkau untuk masuk di dalam satu hubungan yang damai dengan orang lain. Musuh akan didamaikan dengan kita semua kalau kita menikmati Tuhan di Berseba. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Di Gerar, Ishak menikmati kenyamanan. Dia diberkati luar biasa. Tapi ada iri hati di sana, ada kedengkian di sana. Tuhan tidak mau Ishak tinggal dan terpengaruh dengan situasi itu. Tuhan bawa keluar Ishak dari tempat itu, masuk ke lembah Gerar. Di sana dia menggali sumur dan dia menamakan sumur itu Esek. Di sana juga dia diberkati, dia mendapat air yang melimpah-limpah, yang meluap-luap. Di Sitnah juga dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Tapi di Esek dan di Sitnah ada terjadi persaingan di sana, ada terjadi pertengkaran di sana. Tuhan mau Ishak keluar dari tempat itu juga. Jangan tinggal di dalam pertengkaranmu. Putuskan dirimu dari pertengkaran itu dan bawa masuk hidupmu, masuk ke Rehobot. Di dalam kelonggaran engkau menikmati berkat-berkatnya. Haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan.